يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Berdoa menjelang berbuka, ya. Asalnya, perhatikan asalnya, seorang yang berpuasa doanya dikabulkan kapan saja. Dikabulkan kapan saja. Ya, dalam hadis salah satu da'watin mustajabah, 3 doa yang dikabulkan. Di antaranya doa us-shaim hatta yuftir. Doa orang berpuasa hingga berbuka. Menunjukkan bahwasanya kapan seorang berpuasa hendak berdoa dikabulkan. Mau siang jam 12, mau jam 2, mau jam 3 sore. Ya. Tetapi lebih ditekankan lagi ketika menjelang berbuka. Tadi dalam hadis lis-shaim, hadis Abdullah bin Amr bin As, lis-shaim da'watun inda fitrihi da'watun la yurat. Ya. Kata Nabi SAW, inda fitrihi. Orang yang sedang berpuasa ketika, inda fitri maksudnya ketika berbuka. Inda artinya ketika berbuka. Doa yang tidak ditolak. Dan ini dipraktikkan oleh selama saya di Madinah, di Saudi, di Mekah, di Madinah, orang mempraktikkan sebelum mereka berbuka, mereka angkat tangan, mereka berdoa, ya. Kira-kira 10 menit sebelum azan mereka angkat tangan, 5 menit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanan mereka tinggalkan dulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar karena disitulah puncak-puncaknya mereka lapar, disitulah puncak-puncaknya mereka haus, disitulah titik terakhir dari ibadah puasa mereka. Artinya puasa hari itu terakhirnya adalah itu, ya. Jadi mereka benar-benar, jadi benar-benar hati ini benar-benar terenyuh, hati ini benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara mudah terkabulkannya doa ketika seorang dalam kondisi terhina, ya. Ya, makanya atau dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat mudah dikabulkan. Makanya orang yang dizalimi doanya mudah dikabulkan. Contohnya orang yang sedang sujud dalam kondisi rendah, doanya juga mudah dikabulkan. Contohnya lagi orang yang musafir dalam kondisi sulit, jauh dari keluarga, semrawut tubuhnya juga mudah dikabulkan. Contohnya orang di padang Arafah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'uni syu'tsan ghubran", lihatlah mereka jemaah haji datang kepada dalam kondisi penuh dengan debu, rambut semrawut, ya. Ampuni dosa-dosa mereka. Di antaranya ketika seorang di puncak puasa, dia udah nahan lapar, dahaga, ya. Dan itu benar-benar kerasa kalau kita misalnya siang kerja, aktivitas, benar-benar capek, benar-benar haus, saat itulah kita minta kepada Allah, maka sangat mudah dikabulkan. Ini sunnah, hendaknya kita hidupkan, ya. Ketika dikumandangkan azan, maka kita kemudian baca dhahaba dhama'u wa ibtalatul iruq wa thabatal insyaallah, kita berdoa atau Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika wa rahmin, kemudian kita bismillah kita makan. Jadi jangan lupa berdoa menjelang berbuka. Bergembiralah saudaraku seiman, tersenyumlah, karena memang sebentar lagi kita akan membuktikan hadis Nabi SAW yang Allah berfirman secara langsung, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sesungguhnya orang yang puasa itu aku karuniakan, kata Allah, 2 kegembiraan. Kegembiraan pada saat berbuka puasa, dan ini yang saya katakan kita akan rasakan insya Allah sebentar lagi, dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya, yaitu dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan rasakan kegembiraan pertama sekarang, dan kita akan merasakan kegembiraan kedua insya Allah di akhirat nanti, dan itu juga bukan dalam waktu yang lama. Saudaraku seiman, saya ingin berbagi pada saat ini dengan sedikit saja 2-3 menit tentang masalah adab berbuka puasa. Saudaraku seiman, yang pertama adalah kontrol ego dan sifat tamakmu. Itu penting sekali. Karena tujuan daripada puasa adalah bagaimana mengontrol makan dan minum, supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW, tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Ini bukan ajang balas dendam. Ini justru pengontrolan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Sunnah Nabi SAW adalah memakan kurma, kalau ada rutab, beliau dahulukan dengan rutab,
Dan kalau tidak ada kurma basah atau rutab, beliau memakan kurma secara umum. Kalau tidak ada, beliau mengkonsumsi air. Dan dari riwayat ini, riwayat sahih, riwayat ahli sunan, berarti memang sangat dianjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma dulu, baru kemudian air, walaupun Anda dalam kondisi haus. Ya. Dan ini teman-teman sekalian adalah sebaik-baik buka puasa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sebaik-baik buka puasa kalian adalah kurma, dan sebaik-baik makanan sahur kalian adalah kurma. Kontrol teman-teman sekalian, bukan ajang balas dendam. Setelah makan kurma beberapa butir, minum air, Anda sholat maghrib dulu, kemudian setelah itu baru Anda mengkonsumsi makanan berat agar perut Anda juga tidak kaget. Jangan terpengaruh dengan warna-warninya makanan, sehingga kita terpengaruh dengan ketamakan mata saja. Dan nanti mubadzir, tidak bisa dimakan. Jadi di sini dua hal, makan secukupnya yang dibutuhkan, dan jangan berlebihan atau jalan mubadzir, karena Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan adalah kufur kepada Tuhannya. Yang kedua, jangan lupa, saudaraku seiman, membaca doa Bismillah, buka dengan itu, dan keluarkan suaramu agar kau sendiri mendengarkan. Berapa banyak orang yang kena lama, berapa jam haus, berapa jam lapar, kemudian dia lupa, dia pikir dirinya sudah mengucapkan Bismillah. Kalau Anda lupa baca Bismillah, maka itu kerugian buat Anda, kehilangan pahala. Bahkan dalam hadis disebutkan syaitan bisa mengambil makanan itu. Maka baca Bismillah. Jangan lupa doa Nabi SAW riwayat Abu Daud. Boleh kalau berbuka puasa membaca Zahabat Dhama. Zahabat Dhama artinya telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, dan juga telah basah urat-urat. Wathabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala sempurna tercatatkan atau diterima. Jadi potongannya cuma 3. Zahabat Dhama, wabtalatil uruq, wathabatal ajru insyaallah. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Dan juga pada saat minum, minumlah dengan tenang. Dan jangan bernafas di wadah Anda. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dan Nabi SAW mengingatkan Salamah, anak dari istri beliau, Ummu Salamah, ya gulam, qul biyaminik, sammillah, qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya, bacalah Bismillah kalau kau ingin makan. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di hadapanmu. Jadi ini termasuk adab yang harus diperhatikan. Dan jangan sampai kita justru mengagetkan diri kita. Yang terakhir teman-teman, jangan terlambatkan sholat maghrib hanya karena makanan. Makan, kemudian Anda sholat maghrib. Karena tetap hadis Nabi SAW berlaku, perbuatan yang paling afdal adalah sholat di awal waktu. Pada saat beliau ditanya, apa afdal perbuatan? Kata Nabi SAW, as-salatu fi waktiha atau ala waktiha, solat pada waktunya. Allahu a'lam. Selamat berbuka puasa. Saya Khalid Basalamah berdoa kepada Allah SWT, semoga Anda diterima puasanya, bukan cuma hari ini, tapi semua ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan yang lalu, dan juga yang akan datang. Dan jangan lupa berdoa, karena di waktu menjelang buka puasa seperti ini, itu doa mustajab. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu insya Allah nanti malam dalam acara live kita tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.